مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Allah muliakan Ustadz Dedi Sulaiman, yang Allah muliakan Ketua Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Najib, yang Allah muliakan Ketua Pengajian Ibu-Ibu Masjid Baitur Rahman Ibu Hajah Tuti beserta rombongan, dan yang Allah muliakan Ibu-Ibu Bapak yang hadir saat ini Majelis Duha di Masjid Baitur Rahman. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Lupa saya ucapkan Ibu Bunda Ella, terima kasih beserta rombongan, maaf Ibu. Dan ibu-ibu mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami mengucapkan jazakillah khair jaza atas kehadiran hari ini di Majelis Duha dan semoga Allah meridhoinya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, adapun susunan acara majelis hari ini, pertama pembukaan, kedua tausiah yang berjudul Mudahnya Perempuan Masuk Surga, subhanallah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Sulaiman. Yang ketiga doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dedi Sulaiman, dan keempat penutup. Ibu bapak yang Allah muliakan, untuk mengambil karomah, ma'rifah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali majlis hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang Allah muliakan, acara kedua yaitu tausiah Mudahnya Perempuan Masuk Surga. Kepada Al-Mukarram Ustadz Dedi Sulaiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, semua tawajuh, yang mendengar bukan cuma telinga tapi mata ikut mendengar, ya, mulutnya ditutup, semua konsentrasi, hatinya dihidupkan, ya, mata buka, telinga mendengar dengan tawajuh, ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan nanti akan berkesan di dalam hati. Kemudian sepulangnya dari majelis ini semua menjadi lebih baik lagi, amin. Semua menjadi lebih saleh dan saleh. Jadi hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara agama. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada agama. Agama lebih penting daripada apa saja. Agama itu lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, pangkat, jabatan, ya. Hari ini orang sanggup mengorbankan semuanya untuk perkara dunia, ya. Untuk membangun rumah, orang mampu mengorbankan uang puluhan miliar, tidak ada masalah. Untuk mendapatkan jabatan, mohon maaf, banyak yang mampu mengorbankan uangnya begitu besar, menghabiskan untuk kampanye puluhan miliar, ya.
Untuk mendapatkan popularitas, orang melakukan segala cara biar kenal, menghabiskan dana yang begitu besar. Tapi untuk urusan agama hari ini, nah kita coba lihat, tak semangat. Tak ada semangat kita untuk memikirkan agama. Tak ada semangat kita untuk mengorbankan hari, waktu, tenaga kita, harta kita untuk agama. Tapi kalau untuk kesehatan, untuk kecantikan, ini perawatan mak-mak ini bisa ratusan juta pun. Wah, betul. Mohon maaf ya. Ini estetik, ini bisnis yang menjanjikan. Skincare, untuk mendapatkan bagaimana mukanya terus berkilau, glowing, itu habis ratusan juta. Ya enggak? Untuk membuat hidung bertambah mancung. Padahal hadirin sekalian, itu semua tidak ada manfaatnya kalau kita mati. Saya mau ajak semua jamaah berpikir saja, berpikir. Kita bangun rumah besar-besar, mohon maaf. Kemudian kita mati. Adakah rumah itu membantu kita? Tidak. Bukan berarti nggak boleh, mohon maaf, bukan berarti nggak boleh bangun rumah besar. Silahkan bangun rumah besar. Bukan nggak boleh beli mobil mewah, silahkan beli mobil mewah. Tapi itu mobil kalau tidak digunakan untuk agama, itu rumah kalau tidak digunakan untuk agama, maka jadi masalah nanti di akhirat. Bikin rumah niatnya apa? Untuk agama. Beli mobil niatnya apa? Untuk agama. Merawat kesehatan untuk apa? Untuk agama. Merawat kecantikan untuk apa? Untuk agama. Untuk memuliakan suamiku, untuk menyenangkan hati suamiku. Itu jadi nilai ibadah. Tapi kalau niatnya semuanya hadirin mulia yang kita lakukan bukan untuk akhirat, maka semua akan jadi sia-sia. Ya. Dapat jabatan untuk agama, dapat popularitas untuk agama. Nah, jadi ini clue pertama kita hari ini, agama mesti menjadi tujuan kita. Maksud hidup kita itu agama. Kita berdagang untuk apa? Untuk agama. Di pasar bukan untuk duit. Karena orang kalau berdagang nyari duit, dia nggak peduli halal haram. Tapi kalau orang berdagang untuk menghidupkan agama, berdakwah di pasar, menjadi asbab hidayah di pasar, mendapatkan fadilah. Ini kalau kita cerita kehidupan para sahabat itu fantastic, unbelievable, tidak masuk akal. Sahabat itu kalau berdagang, nih jamaah sekalian dengar baik-baik cerita. Ini bukan dongeng ya, ini kisah ini ada di kitab-kitab. Mereka tidak mau cari untung. Ada satu orang sahabat buka toko di depan rumahnya. Setelah 4 tahun dia berdagang, ini ceritanya begitu, 4 tahun dia berjualan. Kalau ruko lah gitu ya, dia tinggal di dalam, di depannya di toko. Tiba-tiba suatu hari ada satu orang datang hendak mengembalikan barang yang sudah dia beli 4 tahun yang lalu. Lalu si pedagang tadi bertanya kepada yang pembeli tadi, mohon maaf, ini dulu barang kamu beli berapa? Maka diberitahu harganya sekian. Maka dengan gembira si pedagang mengatakan, baik, kembalikan barang itu, aku kembalikan uangmu utuh. Jadi barang bekas dikembalikan, dibeli dengan harga barang baru. Maka si pembeli tadi pun berlari pulang saking gembiranya. Mungkin dia sudah coba jual kemana-mana, tidak bisa terjual barang itu. Maka dia pergi ke toko tempat dia membeli. Setelah dia selesaikan hajatnya dia, maka si pembeli tadi silaturahmi lagi ke toko tadi. Apa yang terjadi? Ternyata toko tadi tutup hadirin. Close. Dia tunggu, mungkin sebentar lagi buka. Ternyata nggak buka-buka. Maka dia beranikan diri, dia ketuk pintu toko rumahnya tadi. Keluarlah si pedagang. Nah, si pembeli bertanya, kenapa kamu tidak membuka tokomu hari ini? Apakah kamu mengalami kerugian gara-gara kembalikan uang saya kemarin? Apa katanya? Oh tidak, dengarkan dulu ceritanya. Kata si pedagang, beberapa tahun yang lalu aku pernah duduk di majelisnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian aku mendengar Nabi bersabda. Ini kurang lebih arti mafhum hadis itu. Seorang pedagang yang menjual barang, kemudian dengan ikhlas mengembalikan barang, uang orang yang mengembalikan barang, di return barang. Ibu-ibu punya toko nih, tiba-tiba orang kembalikan barang dan dengan senang hati. Pedagang tadi mengembalikan uang orang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu istana di surga untuk si pedagang. Allahu Akbar. Maka kata si pedagang tadi, sahabat tadi, waktu aku mendengarkan hadis ini, aku bukanlah seorang pedagang, maka aku sengaja membuka toko di depan rumahku dengan niat mendapatkan istana di surga.
4 tahun aku berjualan, baru kemarin kamu yang kembalikan barang. Setelah ada orang mengembalikan barang, toko ditutup, tidak ada lagi bisnis karena sudah ada istana di surga. Allahu Akbar. Coba periksa toko ibu-ibu, notanya apa? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah ini udah salah niat nih, berdagang ya sudah salah niat. Ini cara berdagang Yahudi. Iya, maka ibu-ibu, bapak-bapak semua yang punya toko, nanti pulang ke tokonya, itu toko yang di notanya yang ada tulisan barang yang sudah dibeli tak dapat dikembalikan, bakar semua nota itu. Terus bikin nota baru, barang yang sudah dibeli tolong kembalikan. Ya, supaya apa? Supaya banyak istana di surga. Bisa nggak dipahami bagaimana cara mereka memandang dunia? Sahabat memandang dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan istana di surga. Ya, semua kehidupan. Maka saya bilang judul pengajian ini hari ini mudahnya bukan hanya wanita, kita semua masuk surga. Amin. Ya, orang yang niat masuk surga, niat orang yang ingin ke surga, nanti Allah akan jumpakan dengan orang-orang yang mau ke sana. Ya. Orang itu biasanya akan bertemu dengan orang-orang seperti dia. Nah, Masya Allah. Orang itu akan bertemu dengan orang-orang seperti dia. Subhanallah. Sebentar, ini mati live-nya. Coba kalau ibu-ibu mau ke Bali, nanti di airport ketemu orang yang mau ke Bali. Kita lagi di antrian. Di antrian tanya orang di depan kita mau kemana? Ke Bali. Tanya orang di belakang mau kemana bu? Ke Bali. Pas masuk di waiting room, satu ruangan mau kemana? Ke Bali. Pas naik pesawat, satu pesawat kemana? Ke Bali semua. Jadi ibu-ibu yang mau masuk surga, bapak-bapak yang mau masuk surga, nanti ketemunya orang baik-baik. Ketemunya habis Quran, ketemunya ustaz-ustaz, ketemunya habib-habib, ketemunya orang-orang dermawan, ketemunya orang-orang jujur, ketemu orang-orang yang betul-betul pemurah, ketemu orang yang gampang senyum, orang yang gak ada dendam di hatinya, ketemu pokoknya orang baik-baik semua. Tapi kalau hari ini ketemu tukang tipu, ketemu tukang gunjing, yang ketemunya tukang mabok, yang ketemu ahli maksiat, jangan-jangan salah naik pesawat. Jangan-jangan kita bukan mau ke surga. Jangan-jangan kita sedang menuju neraka. Nah, jadi hadir dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka luruskan niat itu yang pertama. Niat kita diluruskan dulu. Itu apa? Semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita ucapkan, niatkan untuk akhirat, niatkan untuk surga. Allahu Akbar, Masya Allah. Bayar nih, Masya Allah. Saya lagi di Instagram juga, udah di Instagram juga ramai jamaah kita. Ya, nah, di sini juga sekarang yang penting-penting kiranya ada yang mengesankan hati dicatat. Karena ilmu itu seperti kijang, rusak. Ya kalau kita nangkap rusak, agar kita ikat lari dia. Ya, langsung lari hilang, tiba-tiba pulang lupa. Nah, maka semua yang hadir di majelis ini saya yakin semua orang yang ingin masuk surga, betul? Nah, coba angkat tangan yang pengen masuk neraka. Ada? Nah, berarti semua pengen masuk surga. Nabi berjanji, kabar gembira dari Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi. Ya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, mereka orang yang ingin masuk, yang tidak ingin masuk surga. Jadi yang penting sekarang tuh pertanyaannya, kita mau nggak masuk surga? Ya. Ada nggak yang mau masuk neraka? Kami jadi orang kaya di dunia, mau. Orang paling kaya di Palembang, mau. Tapi masuk neraka. Atau jadi orang paling miskin di Palembang, tapi masuk surga, mau nggak? Nah, berarti intinya asal masuk surga. Jadi mudah, hadirin sekalian, mudah. Allah itu memandang niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang berniat beramal baik, beramal saleh,
sebelum dia melakukan amal saleh itu Allah sudah catat 1 pahala. Ketika orang tadi melakukan niat baiknya dia, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan ada amalan-amalan yang dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih, 700.000 kali lipat. Ya, bahkan tak terhingga balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat baik. Berniat saja sudah dapat pahala. Ya, semuanya niat pergi haji, ibu-ibu ya, semua yang hadir bapak-bapak juga niat pergi haji. Semua, coba yang pengen naik haji angkat tangan, yang pengen masuk pergi naik haji, yang belum naik haji, yang pengen naik haji. Nah, pas angkat tangan langsung dapat pahala haji, bayangkan. Iya, baru niat dapat pahala haji. Aduh, aku pengen haji. Aku ingin pergi umroh, dapat pahala umroh. Aku ingin sedekah, belum bersedekah sudah dapat pahala sedekah. Berbeda dengan dosa. Kalau dosa orang berniat belum dicatat. Nanti aku mau maksiat belum dicatat. Ketika dia lakukan maksiat dicatat 1 dosa. Nah, jadi Allah itu betul-betul maha baik hadirin sekalian. Tapi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, kita jangan kurang ajar sama Allah. Bukan Allah maha baik, dosa 1 pahala 10, berarti aku bikin dosanya nggak apa-apa, jangan. Ya, dosa itu seperti racun. Bunda dengar baik-baiknya, bapak-bapak juga. Dosa seperti apa? Seperti racun. Dan taubat istighfar seperti penawarnya. Istighfar dan taubat seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar lalu sengaja minum racun. Ini ada penawar, ini ada racun. Ada penawar juga, terus minum racun. Bismillah. Jadi kadang racun bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar keburu mati. Kalau yakin ada penawar dan ada waktu untuk meminum penawar, minumlah racun itu. Tapi kan hanya orang bodoh yang melakukan itu. Jangan mentang-mentang ada penawar lalu kita sengaja meminum racun. Kalau tak sengaja terminum itu racun, tak sengaja, khilaf, tak sengaja, maka cepat-cepat minum penawar, istighfar dan taubat. Dan orang yang beristighfar dan bertaubat bukan hanya ampunan Allah yang akan mereka dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Bukan orang suci, nggak ada orang suci di sini. Saya bukan orang suci dan tak ada satupun orang suci di dunia kecuali para nabi. Itu mereka disucikan, maksud disucikan. Bahkan nabi-nabi pun berbuat kesalahan, tapi kesalahan mereka dimaafkan oleh Allah. Bahkan kesalahan mereka sengaja dibuat untuk menjadikan pelajaran bagi umatnya supaya tidak melakukan. Kalau sengaja melakukan begini cara taubatnya. Kadang nabi digunakan oleh Allah untuk melakukan itu, untuk menetapkan satu hukum syara agama. Kadang nabi sendiri yang melakukan. Ya, nabi pernah mengimami sholat, kemudian salah bacaan, kan nabi yang membawahi, tapi nabi salah baca. Kemudian ada satu orang sahabat yang meluruskan bacaan itu. Jadi hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tak lama, Allah ciptakan dunia ini memang tempat ujian bagi kita semua. Ujian, ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak santai saja di dunia ini. Kita sedang diuji sama Allah dan ujian akan terus silih berganti datang. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang pejabat diuji dengan jabatannya, artis-artis diuji dengan popularitasnya, orang-orang cantik diuji dengan kecantikannya, ya. Orang-orang pas-pasan beruji juga dengan kekayaan hidupnya. Diuji semua, kita diuji sama Allah. Dua saja jawaban dari ujian semua. Ada ujian yang kita sukai, ada ujian yang tidak kita sukai. Ujian yang kita sukai itu bagaimana caranya? Bersyukur. Dan ujian yang tidak kita sukai, bersabar. Syukur mengangkat derajat, sabar menggugurkan dosa. Ya, sama saja. Dua ini seperti sayap, sabar dan syukur, sabar dan syukur. Jadi kalau orang mau diuji sama Allah, ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, mau diuji kaya atau miskin? Ayo, mana coba katakan yang mau diuji kaya? Ini udah beriman semua. Jadi kalau ditanya sama orang, kamu mau diuji kaya atau miskin? Jawabannya apa? Kaya. Jawabannya apa? Mau diuji kaya atau diuji miskin?
Jawabannya terserah Allah. Iya, terserah Allah. Kita nggak tahu mana yang baik untuk kita. Ya, nanti kalau minta kaya, ya nggak sedikit orang ketika miskin bahagia, ketika kaya terhina. Ketika dia miskin, satu kampung sayang sama dia, satu kampung perhatian sama dia. Pas mulai kaya, satu kampung mencaci maki dia, melaknat dia. Nah, berarti kekayaan bukan baik bagi dia. Nah, jadi standar kesuksesan seorang manusia itu bukan dalam kaya atau miskinnya dia, bukan dalam punya jabatan atau tidaknya. Standar kesuksesan seorang manusia itu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, dalam ketaatan. Ada orang kaya nggak taat sama Allah. Waktu dia kaya nggak pernah ta'lim, nggak pernah ke pengajian, nggak pernah sholat, nggak pernah bayar zakat. Ketika kaya dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah ke masjid. Tahu-tahu bangkrut bisnisnya. Pas bangkrut dikejar-kejar hutang. Nah, sudah bangkrut dikejar hutang. Setelah itu dia pergi ke masjid. Di masjid dia sholat, dia angkat tangan, dia menangis, dia bertaubat kepada Allah. Kemudian dia baca Quran. Kemudian ada sisa-sisa duitnya dia sedekahkan. Ya, saya mau tanya, ini orang bangkrut ini orang sukses apa orang gagal? Waktu kaya nggak taat, waktu bangkrut taat kepada Allah. Dia sukses apa gagal? Sukses. Itulah kesuksesan. Untung dia bangkrut. Kalau nggak bangkrut, maksiat terus, sombong terus sampai mati. Allahu Akbar. Ada orang miskin. Nah, orang miskin rajin ke masjid. Rajin dia ke masjid. Belum azan dari masjid. Dapat proyek. Dapat tender. Dapat untung dia 10M. Oh, bangun ini, bangun itu. Dapat proyek dari temannya di pemerintah. Dibilang dong. Akhirnya dia jadi orang kaya. Yang biasanya dia 5 waktu di masjid, setelah dapat proyek 3 waktu di masjid. Ini kesuksesan apa kemunduran? Nah, jadi standar kita itu dalam ketaatan. Ya. Waktu pas-pasan hidupnya rajin ke pengajian. Ketika udah mulai dapat bisnis, online shopnya rame, nggak ke pengajian lagi. Sukses apa? Mati apa mundur? Ini bukan orang kayanya yang mati, make pun mati. Ya. Jadi maju mundurnya, kemajuan dan kemunduran itu standarnya agama. Standarnya apa? Agama. Orang nggak dapat jabatan, dia menjadi orang biasa saja, tapi dia taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Tahu-tahu dia di pejabat, jadi anggota dewan, kerjanya maksiat saja. Pergi ke Jakarta, maksiat di Jakarta. Karena penjabatan ada, fasilitas ada, akhirnya dia nggak lagi ke masjid, maksiat. Kira-kira di kemajuan apa kemunduran? Kemunduran. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berjanji, berfirman, kata Allah yang artinya, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Jadi jamaah sekalian, tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Tidak masalah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Anak ibu mau jadi PNS, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau harus menyogok dulu masuknya, nah nggak usah. Buat apa jadi PNS tapi dilaknat oleh Allah? Ya, ini jadi marbot masjid. Marbot masjid bukan pekerjaan hina. Ya. Di Yogyakarta itu ada komunitas marbot pride, bangga jadi marbot, bekerja dengan Allah, berkhidmat di rumah Allah. Ya. Jadi suami ibu kalau nggak ada kerjaan, kan pergi ke masjid lah. Di masjid banyak kerjaan. Nih toilet dibersihin, ya, karpet dibersihin. Bekerja dengan Allah. Nggak ada yang digaji di masjid satu orang. Ya.
Nah, jadi bekerja dengan siapa? Dengan Allah. Kalau kita bekerja dengan Allah, maka Allah akan bayar gaji kita. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak semua hadirin, saya tidak mengenal satu persatu ayah bunda semua yang ada di sini, nggak kenal, kita belum tahu, saya juga baru di Palembang. Mudah-mudahan kedatangan saya di Palembang menjadi asbab hidayah, bermanfaat ya, ambil yang baik-baiknya saja semua. Nah, menginspirasi semua orang, anak-anak muda terutama nih, mohon maaf kalau ibu-ibu punya anak laki-laki yang masih suka maksiat, masih suka musik-musik, udah sholat ke masjid, kenalkan sama saya. Nah, nanti saya punya trik, punya cara sendiri untuk merayu mereka, mengajak mereka kepada Allah. Atau suaminya yang tak pernah ke masjid, nah bagi nomor telepon yang sini, nanti saya punya tim untuk menculik mereka. Nanti kita culik, kita akan curi, dia akan ikat di masjid 3 hari 3 malam. Jadi itu teori saya, hadirin sekalian. Nah, maka sebetulnya rusaknya kaum wanita hari ini kenapa? Karena rusaknya laki-laki. Rusaknya wanita kenapa? Karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki kenapa? Karena laki-laki ini cinta dunia. Laki-laki ini cinta dunia, hubbu dunia. Dia pulang ke rumah ini ceritakan ke istrinya dunia saja. Yang kita bangun ini sini, beli ini sini, dunia saja. Bangun pagi bukannya ke masjid, malah dia ke pasar. Siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi, lalu dia pergi ke masjid, dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari, dia pergi ke pasar, dia membawa bendera syaitan. Bahkan Nabi sebetulnya memberikan fadilah yang sangat besar kepada orang yang mau sholat 5 waktu di masjid. Ini seorang wanita salehah. Tugas dia yang pertama mendorong suaminya untuk beribadah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada seorang wanita yang memercikkan air ke wajah suaminya untuk membangunkan suaminya sholat malam. Kalau perlu ibu-ibu beli pistol mainan plastik, pistol air. Jadi kalau pagi suami beli pistol dia satu, karena rahmat Allah juga bagi seorang suami. Dia membangunkan istrinya waktu sholat subuh. Subuh-subuh bangunkan, katakan kepada suami, bangunkan aku istana di surga. Karena subuh malam sebetulnya seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal, yang nggak mau beramal. Kenapa? Karena pahala suami itu 100% otomatis mengalir ke buku catatan amal istri. Maka kalau suami tak mau beramal, tak pandai beramal, malas-malas beramal, yang rugi siapa? Istrinya rugi. Yang diisi cuma rekening bank saja. Ya kalau rekening bank diisi, ini bank gak diisi, amal gak diisi, di malam nasibnya, masya Allah. Tapi jangan berpikir, kalau gitu kita ganti suami, jangan. Yang kayak gitu diperbaiki. Kalau memang cinta, memang sayang, hakikat cinta itu di surga, bukan di dunia. Itu jadi main-main saja. Karena di dunia orang menikah, di akhirat terpisah. Karena di dunia gak ketemu, di akhirat bertemu. Ya. Pernikahan yang sesungguhnya bukan di dunia. Hakikat cinta yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi di surga. Dunia ujian saja. Suaminya ibu itu ujian, istrinya bapak-bapak itu ujian. Belum tentu dia jadi pasangan di akhirat, belum tentu. Fir'aun, ibu itu Fir'aun. Istrinya siapa? Ibunda Asia. Wanita salehah, wanita suci. Suaminya siapa? Fir'aun. Jodoh. Tapi nanti di akhirat Ibunda Aisyah akan menjadi ratu bidadarinya Rasulullah SAW, akan menemani Nabi di surga. Dia wanita suci, tak pernah disentuh Fir'aun. Fir'aun sangat mencintai Aisyah. Nah, tapi di dunia pernikahan mereka begini, luar biasa. Saya mau tanya sama ibu-ibu, pernikahan ibu-ibu maunya seperti pernikahan Fir'aun apa pernikahan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim istrinya solehah. Nabi Ibrahim banyak dua aja. Saya bilang sama ibu-ibu, kata-kata Fir'aun istrinya satu, Asia. Kalau Nabi Ibrahim dua. Mau seperti siapa? Fir'aun aja. Jangan gitu. Ibu-ibu kan orangnya gitu. Kalau gitu Fir'aun Yusuf ya. Jangan. Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah, Ibunda Hajar, suami istri sama-sama menjadi suami istri di surga nanti. Ya,
Rasulullah begitu juga. Nah ini satu pelajaran yang sangat sederhana yang bisa kita pahami. Tidak ada nabi yang perempuan, semua nabi laki-laki. Ya mohon maaf ya, dari Nabi Adam sampai Rasulullah semua nabi laki-laki. Tidak ada satupun nabi perempuan. Tapi jumlah hidayah yang Allah turunkan ke dunia, ternyata Allah tidak melihat pengorbanan nabi-nabi. Yang Allah lihat justru pengorbanan istri yang para nabi. Coba perhatikan, nabi yang istrinya membantu dakwah suaminya itu banyak pengikutnya. Nabi yang tak dibantu oleh istrinya tak punya pengikut. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ulul Azmi, itu istrinya tidak mau mengikuti dia, tapi istri Nabi Nuh tidak menentang dakwah. Istri Nabi Nuh cuma nggak mau ikut saja. Beda dengan istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu dia bukan tidak ikut tapi menentang dakwah Nabi Lut. Jadi kalau Nabi Lut sedang dakwah nih, ajak orang kepada Allah, istrinya di belakang ikutin. Terus dia bilang, jangan kau dengar suamiku, gila. Sehingga tak satu pun orang yang mau mengikuti Nabi Lut. Tidak ada pengikutnya. Kalau Nabi Nuh masih ada 82 orang yang mengikuti dia, meskipun berdakwah 950 tahun. Coba perhatikan Nabi Musa alaihissalam dibantu istrinya banyak pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi anak istrinya, anak keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi semua. Dari kalangan Rasulullah SAW dari keturunan Ibunda Hajar, dari sampai Nabi Isa alaihissalam dari Ibunda Sarah. Semua anak cucu jadi nabi. Ya. Jadi ini perlu kita pikirkan. Memang nabi tidak ada yang perempuan, tapi jumlah hidayah yang akan Allah turunkan ke dunia, ternyata Allah tidak melihat pengorbanan nabi-nabi, yang Allah lihat pengorbanan istrinya para nabi. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, sebentar. Jadi mudah hadirin sekalian, perempuan masuk surga. Tutup aurat yang sempurna, sholat di bawah waktu, puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah nggak ditutup juga, puasa di bulan Ramadan, sholat sunnah juga nggak ditutup banyak-banyak. Yang keempat, taati suami. Mentaati suami itu begini loh. Saya dapat pelajaran tentang ketaatan itu waktu saya pergi dakwah ke India. Waktu saya dakwah di India itu dapat pelajaran dari sebuah kejadian singkat. Jadi kami dalam jamaah itu Bunda, kalau kita pergi khuruj, pergi tabligh, itu ada amirnya. Amir jamaah yang memimpin jamaah. Syaratnya kita dalam jamaah itu harus mentaati amir. Kalau kami ke pasar izin amir, kalau mau ke toilet izin amir. Kalau kami mau ke kamar mandi harus izin amir. Kemana saja, meskipun uang kita uang sendiri, kalau mau belanjakan duit selama pergi dakwah izin amir. Satu hari ada satu rombongan dakwah, amirnya orang biasa. Amirnya orang biasa, bukan orang kaya, bukan juga ulama. Makmurnya orang yang ikut jamaah itu satu orang alim besar, Maulana, hafiz Quran, alim, disegani banyak orang. Ya. Tapi karena yang dituju menjadi amirnya orang biasa, maka ulama ini pun wajib mentaati amirnya. Kata Nabi, kalau kamu mentaati amir itu, jangan lihat siapa dia, meskipun dia seorang miskin, seorang hamba saya yang kepalanya sebesar kismis, kata Nabi. Orang miskin lah, budak, tapi dia jadi amir, diputus jadi amir, harus mentaati dia. Jadi amirnya tadi panggil Maulana tadi, dikatakan Pak Kiai. Waktu itu Maulana tadi sedang ambil wudhu, ya, ambil wudhu, cuci mukanya, tangannya, kemudian sudah sedang mencuci, membersihkan kaki kanannya. Kaki kanannya sedang dibersihkan, subhanallah. Tiba-tiba hadirin sekalian, amir memanggil dia. Dia langsung matikan keran itu. Kerannya dimatikan, dia tak jadi dan melanjutkan mencuci kaki kirinya. Kemudian dia katakan, iya amir, lambai. Lalu ditanya sama jamaah, kenapa tidak satu kaki lagi? Saya sedang belajar mentaati amir. Paham kan? Jadi kalau suami ibu-ibu manggil lagi masak, sayang, dek, jangan katakan tar, itu nggak taat. Paham ya? Itu saya belajar di sana. Taat itu matikan kompor, penuhi panggilan suamimu. Ada apa, Pak? Kalau tar, berarti itu sudah tercoret dari istri yang taat. Serius saya paham ini. Bisa nggak ibu seperti itu?
Maka Nabi katakan saudari, taatilah suamimu meskipun dia memanggilmu di atas unta. Di atas unta. Ya. Dulu nggak ada mobil. Nah, sekarang dulu ada unta. Mohon maaf yang muda-muda kemudian begitu minta maaf kalau suami memanggil lagi bawa mobil, tiba-tiba suaminya manggil ibu, ada keperluan dengan ibu, mainkan di atas mobil itu tak sami'na wa ta'na. Paham? Ada nggak seperti itu istri-istri di sini? Coba periksa iman kita masing-masing, ketaatan kita hari ini. Adakah kita menjadi istri yang taat kepada suami? Kalau udah begitu sih, paling insya Allah surga ada di tangan itu. Karena pasti nanti ketika nanti istri dari meninggal dunia, seandainya, biasanya laki-lakinya meninggal dunia duluan. Biasanya kami ini laki-laki tak panjang umur. Itu survei membuktikan laki-laki tak panjang umur perempuan itu lebih panjang rata-ratanya. Coba lihat mana lebih banyak kita ketemu duda apa janda. Nah, laki-laki itu umurnya, tapi seandainya ibu-ibu meninggal lebih dulu, kemudian suaminya mengatakan aku ridho dengan jenazah ini, wajib surga, wajib surga. Tapi kalau suami katakan nah, jangan. Bahaya, meskipun ibu-ibu ahli tahajud, ahli taklim pengajian semua, tapi kalimat kayak keluar dari mulut ternyata melukai hati suami, dan suami tak ridho dengan kalimat itu. Hati-hati. Tapi suami sini miskin, ya memang miskin. Suami sini gak sekolah, aku S2, dia tamat SMP. Ingat, suami yang miskin, yang tak berpendidikan, yang tak tampan rupawan itu tetap menjadi syarat seorang wanita soleh masuk surga. Mudah kan masuk surga? Nah, mudah. Jadi wanita ini mudah masuk surga. Tapi memang berat. Nabi pernah menangis yang mulia ketika menyaksikan pemandangan di neraka. Ternyata banyak perempuan yang masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa banyak perempuan masuk neraka? Apa dosanya wanita-wanita itu? Kata Nabi, sebagian besar wanita tak pandai bersyukur. Sebagian besar ya, bukan yang hadir pengajian ini loh. Sebagian besar wanita tak pandai bersyukur dan suka menghina suaminya. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak itu kadang-kadang dia untuk mencari nafkah, dia harus dihinakan orang di luar, dihardik orang atas, kadang dipukul orang, berkeringat dia, terhina dia, menangis dia, hujan panas. Pas pulang-pulang ke rumah bawa rezeki, apa kata istrinya? Abang gak sayang sama aku. Ibu tahu gak sakitnya hati laki itu? Gak sayang. Ataupun kalau nanti suami berbuat sebuah kekhilafan, kesalahan, langsung keluar kalimat yang kan Nabi yang mengatakan, tak ada kebaikan di dirimu. Sejak aku menikah denganmu susah. Kalimat inilah yang membuat banyak wanita jatuh ke dalam jahanam. Ya, jadi bunda, syaratnya itu yang sudah punya suami, yang masih punya suami, ya, sekarang saatnya berkhidmat kepada suami, taati, jaga kemuliaan, ya, jangan berkhianat, ya, tutup aurat dengan sempurna, tutup aurat dengan sempurna, karena dosa istri mengalir ke buku catatan suami. Pahala suami mengalir ke buku catatan amal istri. Sampai Nabi mengatakan seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pasti aku akan perintah para wanita sujud kepada suaminya. Tapi nggak perlu, nggak boleh, ya, nggak boleh sujud kepada suami. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, untuk bisa mendapatkan ketaatan semacam ini perlu iman yang sempurna, perlu keyakinan. Ada satu cerita sederhana, seorang wanita baru menikah. Dia kaget melihat suaminya yang ganteng, yang tampan, yang idolanya dia dulu, tahu-tahu pemalas. Ya? Habis mandi, itu handuk basah dilempar di atas kasur. Terus istri dia mulai dijengkel nih. Ya?
pria idaman dia, prinsnya dia, ternyata parah pemalasnya. Kalau mandi teriak, handuk, teriak, terus istri datang nih, habis handuk lempar di kasur, terus istrinya mulai nyindir. Pertama udah marah dulu, Bang, kapan nih akad di jemuran dong? Cuek aja, gak ada dengerin. Susah nafas ini istrinya nih, laki punya laki kayak gini, aku gak nyangka lah bang kayak gini, sama dia. Kemudian disindir-sindir sama dia, kapan lah handuk ini jalan sendiri ke tempat jemuran ya? Terus istri, suami pun jalan sendiri, jalan pulang, cuek. Disindir. Oh, handuk siapa ini? Pokoknya setiap hari disindir-sindir suaminya. Tapi pindah gak itu handuk itu ke jemuran? Sampai dia jengkel dan dipikirkan, ini suamiku ini gak baik, susah dikasih tahu, dinasihati gak bisa, disindir gak mempan, dimarahin gak bisa, tetap aja handuk di atas kasur basah. Sampai dia introspeksi diri, sampai istri tadi pun berpikir, ya Allah, gimana cara berubah keadaan ini? Bagaimana suami saya ini bisa habis mandi jemur handuknya sendiri? Gimana cara nasihatin dia? Akhirnya dia dapat hidayah istrinya. Dia memandang handuk basah itu adalah karpet permadani dia di surga. Nah, mulai dia berubah mindset pikirnya. Jadi kalau suami lagi mandi, dia tunggu itu handuk basah. Ketika handuk basah masuk melayang ke atas kasur, dia langsung berdari dan menangis seperti orang India. Dia lari di jantung di jemuran. Setiap hari dia memandang handuk basah di atas kasur seperti karpet permadani dia di surga. Dia nyanyi handuk basah. Pokoknya setiap suami melempar, dengan senyum dia katakan terima kasih sudah kasih permadani di surga. Lama suami mikir, gila lama suami sendiri. Akhirnya daripada istriku gila, akhirnya suami habis mandi jemur sendiri. Ini cerita memang sepertinya agak lucu-lucu dikit, tapi ini banyak hikmah. Orang tidak akan berubah dengan dimarahi. Orang tidak akan pernah dapat hidayah dengan disindir-sindir. Tapi ketika kita menunjukkan cinta kasih sayang, dengan cinta kita akan mendapatkan cinta. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kalian ingin mengetahui sifat asli seseorang, maka muliakan dia semulia-mulianya. Kalau dia balik memuliakan kamu, berarti dia orang mulia. Tapi ketika kamu memuliakan seseorang, lalu dia berjalan dengan angkuh menghinakan kamu, maka tinggalkan orang itu, karena dia adalah orang hina. Paham? Jadi ibu muliakan suami, nanti ibu akan dapat kemuliaan. Sanjung suaminya, nanti ibu akan dipuji setiap hari. Ya? Coba ya buktikan, ibu punya suami jelek, mau kan? Gendut, kau jelek juga. Kau kribo jelek, kau lagi. Satu bilang gendut, caci maki 3. Coba bilang nih, abang ini di Palembang ya, abang paling ganteng kuliah. Dia bilang deh, kau jangan di Palembang, satu dunia kau paling cantik. Ya, jangan, makanya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Tidak mungkin orang menanam padi kemudian tumbuhnya jatuh. Ya. Maka hadirin dirahmati Allah, sekarang saatnya kita islah diri kita masing-masing. Biasanya orang kalau menuju satu tempat, belum sampai di tempat itu, hawa-hawa tempat itu sudah terasa. Ibu-ibu cuma bilang sama anak-anaknya, nanti akhir tahun kita liburan ya, kita liburan ke Jakarta. Oh, ke Jakarta Umi? Iya. Kemana kita? Ke Ancol ya. Terus kita ke Puncak, ada taman safari. Terus di taman safari, ada jerapah, ada singa di sana. Itu anak kita, padahal tahun baru, akhir tahun itu masih 11 bulan lagi. Dia rasa-rasa sudah berlari di taman safari, padahal masih jauh. Ya, taman safari, dia udah bayangkan dia gambar-gambar ini singa, di singanya, di semuanya. Jadi begitu juga dengan orang beriman, belum sampai kita di surga, belum sampai. Tapi Nabi sudah berjanji pada wanita solehah, kau taat kepada suamimu, ya tutup auratmu sempurna, jaga sholatmu, kau masuk surga. Belum sampai di surga, Nabi hawa surga terasa di rumah. Maka suami pulang ke rumah, dia akan berkata, baiti jannati, rumahku surga.
Jangan sampai nanti di kontak handphone istri, suami, nama ibu diganti jadi kuntilanak. Nelampir, macam. Ibu ya, coba lihat siapa nama ibu yang ditulis suami di dalam kontak handphone. Istriku tercinta, sayangku, bidadariku, stroberiku, coklatku. Karena suami yang cintai istri yang berkulit hitam, dia katakan istriku hitam, dia katakan coklat. Tidak akan katakan Hajar Aswad, dia begitu. Paham tidak ya? Siapa yang siap jadi wanita terbaik? Wanita terbaik, tersoleha, yang tercantik, yang tidak melihat laki-laki lain selain suami. Yang berjalan.